Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Jangan dipikir nggak ada dasar hukum, itu poin penting. Ada dasar hukumnya. Keliru nanti, kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai presiden TPUA atau ketua umum TPUA, saya pasti gugat nanti. Nggak mungkin nggak gugat. Apakah pakai jalur undang-undang militer nanti kita, ya? Ini termasuk kudeta konstitusional ini, termasuk betul-betul makar secara konstitusi. Orang makarnya ada kok, apa istilahnya, undang-undangnya ada, dasar hukumnya ada, kok dibilang nggak ada. Ini ada apa maksudnya gitu? Kalau saya seandainya turunan dari seseorang yang dari generasi di atas saya itu melakukan pelanggaran, terus saya dikenakan dosa-dosa mereka, bagaimana sebetulnya perasaan saya? Di mana ini berhenti gitu? Toh mereka bukan mereka yang melakukan itu. Menurut saya memang normatifnya tidak ada kata keturunan, tinggal nanti pada saat seleksi ideologi itu bisa dikenakan kepada setiap calon kan gitu, bukan karena keturunannya tapi karena ideologinya dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara. Saya kira normatif saja, sejak zaman dulu juga kan tidak ada larangan keturunan, cuma dalam praktek kemudian dibuat aturan-aturan bersih lingkungan dan sebagainya zaman dulu ya. Sekarang kita kan satu semua, mari kita pilih orangnya. Meskipun bukan keturunan PKI, kalau ideologinya PKI ya jangan diterima di dalam seleksi itu. Punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana, itu ada alatnya dan itu ilmiah melalui uji coba yang lama. Egy Sujana ancam Jenderal Andika gugat pakai undang-undang militer. Mahfud MD angkat bicara soal ribut keturunan PKI, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan Ketua Umum TPUA Egy Sujana menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal keturunan PKI boleh menjadi prajurit viral di media sosial. Video Egy Sujana tanggapi pernyataan Jenderal Andika soal keturunan PKI boleh menjadi prajurit TNI itu viral usai diunggah pengguna Twitter lalaki_sunyi seperti dilihat pada Minggu 3 April 2022. Narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Egy Sujana dalam video tersebut, di mana jika sampai keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI, maka Egy akan menggugat Jenderal Andika lewat jalur undang-undang militer. Kalau sampai diperbolehkan anak PKI bisa menjadi prajurit TNI, Profesor Egy Sujana, TPUA, akan menggugat Jenderal Andika Perkasa melalui jalur undang-undang militer. Tweet netizen lalaki_sunyi. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Egy Sujana menegaskan adanya dasar hukum yang tidak memperbolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Jangan dipikir gak ada dasar hukum, ada dasar hukumnya, keliru nanti, ujar Egy Sujana yang dalam video itu tampak tengah bersama advokat muslim Ahmad Khozinuddin. Ia pun mengancam jika Jenderal Andika tetap membolehkan keturunan PKI jadi prajurit, maka dirinya pasti akan menggugat Panglima TNI itu. Kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai Ketua Umum TPUA, saya pasti menggugat nanti, tegasnya. Menurut Egy, ia akan menggugat Andika Perkasa ke ranah hukum dengan memakai jalur undang-undang militer. Pasalnya, kata Egy Sujana, pernyataan Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI sudah termasuk kudeta konstitusional. Apakah pakai jalur undang-undang militer? Ini termasuk kudeta konstitusional ini, termasuk betul-betul makar secara konstitusi. Wong undang-undangnya ada, dasar hukumnya ada, kok dibilang gak ada, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD buka suara terkait dengan kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa membolehkan keturunan PKI Komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar jadi prajurit TNI. Menurut dia, memang berdasarkan norma yang berlaku, tidak ada aturan yang melarang keturunan PKI masuk TNI. Ya tidak apa-apa, itu kebijakan Panglima dan menurut saya memang normatifnya tidak ada kata keturunan PKI itu.
kata Mahfud ketika ditemui usai sholat tarawih di Masjid Kampus UGM Minggu 3 April 2022. Tinggal nanti pada saat seleksi ideologi itu bisa dikenakan kepada setiap calon kan gitu. Bukan karena keturunannya, tapi karena ideologi dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara, sambungnya. Mahfud menyebutkan tidak adanya aturan tertentu soal keturunan PKI tersebut sudah diketahui sejak dulu, sebab bukan garis keturunan yang menjadi fokus, melainkan praktik terkait ideologi. Ia lebih menekankan pada seleksi ideologi setiap orang yang akan mendaftar TNI nantinya. Jika memang ideologi yang dianut seseorang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka memang harus disisihkan. Saya kira normatif saja, sejak zaman dulu juga kan tidak ada larangan keturunan. Cuma dalam praktik kemudian dibuat aturan-aturan bersih lingkungan dan sebagainya. Zaman dulu ya, jelas ya. Sekarang kita kan sudah bersatu semua, mari kita pilih orangnya. Meskipun kalau bukan keturunan PKI, kalau ideologinya PKI, ya jangan diterima dalam seleksi itu. Karena kita sudah menganggap PKI partai terlarang. Komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita. Saya kira normatifnya begitu, impuhnya. Terkait dengan upaya memilah ideologi itu sendiri, Mahfud percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh TNI. Nanti kan ada, TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana. Ideologinya itu, ada alatnya dan itu ilmiah gitu, melalui uji coba yang lama. Tandasnya, diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada dasar hukum yang melarang anak keturunan PKI masuk menjadi anggota TNI. Menurut Jenderal Andika Perkasa, yang dilarang adalah PKI dan ajarannya, bukan anak keturunannya. Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yang tertulis, kata Andika, menyampaikan isi ketetapan atau TAP MPRS 25 tahun 1966, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu 31 Maret 2022. Oleh karena itu, Panglima meminta jajarannya panitia seleksi penerimaan prajurit TNI 2022 menghapus pertanyaan yang menanyakan hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI. Jangan kita mengada-ngada, ada orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini, kita melarang pastikan kita punya dasar hukum, kata Andika ke jajarannya. Ia lanjut memerintahkan panitia seleksi untuk tidak membuat aturan dan larangan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk diantaranya terkait hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI dan organisasi sayap atau underbow PKI. Sama saya tidak ada lagi larangan terkait keturunan, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum, tegas Andika Perkasa. Bagaimana menurut Anda?